Halo, nama saya Milian Kova, saya mahasiswi aktif dari LSPR Communication and Business Institute Jakarta, batch 21. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai PR program. Apa itu PR program dan apa itu PR? PR dalam pengertian umum adalah mengenai suatu manajemen komunikasi strategik yang dimana dibuat untuk menciptakan atau mempertahankan reputasi perusahaan, organisasi, atau individu itu sendiri. Peran PR dalam mencapai tujuan organisasi itu sangatlah penting. Ada dua peran penting PR dalam mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, the communication technician. PR menjalankan program PR seperti menulis siaran pers, mengedit majalah, dan merancang halaman web. Yang kedua, the communication manager. PR merencanakan dan mengelola program PR. Dalam menjalankan perannya, PR memiliki kegiatan-kegiatan yang harus dirancangnya. Nah, kegiatan yang dirancangnya ini disebut PR program. Apa saja sih jenis kegiatannya? Ada 3. 1, project, kedua, program, dan yang ketiga adalah campaign. Menurut Theodore Newtonville, public relation atau yang biasa dikenal dengan hubungan masyarakat, PR bukan iklan atau promosi, tetapi seluruh lingkup hubungan antara organisasi dan publiknya. Dalam menjalankan PR program, PR memiliki goal statement. Apa itu goal statement? Goal statement haruslah spesifik dan tangible, bisa dihitung atau bisa dilihat. Dalam menjalankan programnya, PR memiliki elemen-elemen yang dapat mendukung keberhasilan programnya. Yang pertama, analisa situasi. Dalam analisa situasi, kita mempelajari situasi apa saja yang terjadi dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal. 2. Objektif. Jika sudah menganalisa situasi, kita dapat membuat objektif, tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan program PR. Cara membuat objektif bisa menggunakan SMART, specific, measurable, achievable, realistic, and time. Yang ketiga, audience. Setelah kita sudah menentukan objektif dari PR program kita harus tahu siapa sasaran publik yang kita tuju. Dan yang keempat, strategik. Setelah kita tahu siapa audiens kita, apa objektif kita dapat membuat strategik. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai objektif yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, yang kelima, taktik adalah cara-cara dalam mengimplementasikan strategik yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang keenam, timeline. Program PR harus sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan sebelumnya. 7. Budget. PR juga harus dapat mengatur budget untuk pre, main, dan post event. 8. Evaluasi. Evaluasi untuk keseluruhan kampanye. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program PR yang dibuat sudah sesuai dengan objektif yang sudah ditentukan sebelumnya. Evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk program PR selanjutnya. Bagi banyak orang, public relation hanyalah satu dari 3 bidang promosi yang digunakan manajemen untuk mencapai pesannya. Nah, banyak fungsi-fungsi PR dalam suatu perusahaan. 1. Sebagai community relation, 2. Sebagai corporate communication, 3. Sebagai customer relation, 4. Sebagai employee relation, 5. Sebagai financial relation, 6. Sebagai government relation, 7. Sebagai media relation, 8. Sebagai public affairs, dan 9. Dan yang terakhir sebagai strategic communication. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh PR program adalah untuk memastikan bahwa pesan yang keluar ke audiens yang dituju dapat dipahami oleh para audiens. Dan yang kedua, untuk memantau kampanye sehingga tolak ukur ditetapkan mengenai penerimaan pesan oleh khalayak target. Yang ketiga, memprediksi apa yang sebenarnya akan dilakukan audiens target berdasarkan kampanye. Nah, situasi apa saja sih yang dibutuhkan seorang PR sehingga membuat program PR? Ada macam-macam situasi. Yang pertama, mengatasi situasi negatif yang terjadi di perusahaan. Kedua, proyek satu kali.
Yang ketiga, mempromosikan masalah. Yang keempat, menjaga reputasi perusahaan. Seperti pengertian PR yang sudah dijelaskan di awal, seorang PR harus menjaga reputasi. Oleh karena itu, PR melakukan program PR. Nah, dalam melakukan PR program pastinya harus ada perencanaan. Apakah perencanaan itu penting? Suatu perencanaan penting karena membantu mencegah komunikasi yang sembarangan atau tidak terencana dan tidak efektif. Perencanaan adalah proses sistematis yang mencakup pengumpulan informasi, analisis, dan penerapan untuk tujuan mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu perencanaan itu sangatlah penting agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham antara pihak internal atau pihak yang terkait. Nah, sekian video ini saya sampaikan. Terima kasih.